Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Niken Zaramita, NIM 1814070025. Sekarang kita akan membahas mengenai topik 2, pendahuluan. Isu-isu kontemporer dalam pendidikan dapat ditinjau dari aspek yang pertama guru, peserta didik, dan kurikulum. Dari aspek guru, isu-isu dalam bidang pendidikannya yaitu dalam mengajar guru kurang menyenangkan dengan peserta didik, kecakapan guru menentukan dan menyajikan materi esensial relatif kurang, guru terlalu banyak memberi tugas kepada peserta didik, serta kurang menerapkan disiplin bagi anak. Kemudian dari peserta didik yaitu motivasi belajar relatif rendah, minat baca relatif rendah, kemandirian belajar kurang, dan daya nalar relatif rendah. Selanjutnya dari aspek kurikulum, yaitu isi kurikulum yang terlalu padat dan luas menuntut guru mengejar target kurikulum. Pelaksanaan kurikulum yang cenderung berorientasi pada kognitif. Kemudian, karena padatnya kurikulum, guru tidak dapat menerapkan berbagai model pembelajaran, serta evaluasi cenderung didominasi oleh ranah kognitif. Kriteria pemilihan judul penelitian. 1. Judul harus menarik, provokatif, menantang, dan membuat pembaca penasaran. 2. Judul hendaknya spesifik agar kajiannya harus fokus dan mendalam. 3. Judul sebaiknya up to date, aktif, dan bertenaga dengan menggunakan kata kunci. 4. Judul harus menghindari kata-kata tinjauan, analisis, penelitian, studi, dan survei. 5. Judul menggunakan kata-kata kunci dan menghindari kata atau frasa yang tumpang tindih. 6. Judul bukanlah dalam bentuk kalimat, tetapi berupa frasa atau kelompok frasa. 7. Kata-kata yang tidak penting dalam judul atau tidak diperlukan, seperti yang ada pada, harus dihindari untuk membuat judul lebih singkat dan langsung. 8. Judul dengan dua kata yang dianggap sinonim dapat dihindari. 9. Penggunaan kata menyombongkan diri harus dihindari. 10. Judul harus mewakili substansi tugas akhir. 11. Judul merupakan obat atau solusi atas permasalahan yang diangkat. 12. Panjang judul sekitar 10 hingga 15 kata. 13. Kata depan kurang 5 huruf ditulis dengan huruf kecil. Dasar-dasar menyusun latar belakang penelitian dari aspek filosofis, yuridis, historis, dan empiris. Landasan filosofis yaitu argumen tentang suatu hal harus didasari pengetahuan yang telah ada ataupun menurut pendapat para ahli. Dengan begitu, maka argumen yang kita sampaikan dalam pembuatan sebuah latar belakang dapat digunakan. Landasan teoritis dapat berupa pendapat para ahli yang ada di buku. Kemudian, landasan yuridis berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku. Kemudian, landasan empiris yaitu data-data nyata, kondisi terbaru yang ada di lapangan atau di lingkungan. Landasan empiris dapat digali melalui kajian pustaka, observasi, atau melalui wawancara. Selanjutnya, landasan historis, yaitu masukan penelitian terdahulu. Penelitian yang telah ada dimasukkan untuk mempertegas alasan kita memilih dan mengembangkan hal tersebut. Penelitian terdahulu dapat kita peroleh dari jurnal ilmiah. Tahapan menyusun latar belakang masalah. 1. Dimulai dengan sesuatu yang diketahui bersama atau pengetahuan umum. 2. Memaparkan tentang solusi yang telah dilakukan oleh pihak berkepentingan. 3. Memaparkan tentang apa yang terjadi jika hal tersebut dibiarkan berlarut-larut. 4. Solusi yang bagaimana dapat mengatasi permasalahan itu. Langkah-langkah mengidentifikasi masalah penelitian. 1. Menemukan masalah yang ada. Proses paling penting dan yang pertama harus dilakukan dalam identifikasi masalah adalah untuk menentukan apakah terdapat masalah di suatu lokasi atau fenomena. 2. Mengidentifikasi sumber permasalahan. Setelah mengetahui apa saja yang menjadi masalah, perlu untuk mengidentifikasi sumber permasalahannya.
Ketiga, menciptakan kalimat isu atau kalimat permasalahan yang menjelaskan permasalahan yang sudah diidentifikasi. Secara umum, terdapat 3 indikator dalam kalimat isu yang baik, yaitu spesifik, objektif, dan jelas. Intinya adalah kalimat isu tersebut harus mudah dipahami oleh semua orang, bahkan orang yang tidak mengerti permasalahan tersebut. Selanjutnya, batasan masalah penelitian pendidikan. Batasan masalah penelitian yaitu sesuatu yang sangat penting dalam mendekatkan pada pokok permasalahan yang akan dibahas. Fungsi batasan masalah: 1. Membantu mengidentifikasi masalah yang akan dibahas. 2. Memfokuskan pada satu persoalan. 3. Membatasi jangkauan proses yang akan dibahas. 4. Menghasilkan sebuah permasalahan yang terselesaikan. 5. Gambaran apa saja yang akan dibahas pada penelitian, percobaan, atau pemecahan masalah ini. Rumusan masalah penelitian. Masalah adalah kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Masalah penelitian merupakan pertanyaan yang mengungkapkan hubungan antar variabel yang terdapat kesenjangan antara apa yang diketahui dan apa yang seharusnya diketahui, atau antara teori dan kenyataan. Masalah yang dirumuskan harus memperhatikan ketentuan: 1. Menggunakan kalimat pertanyaan. 2. Mengungkapkan variabel penelitian. 3. Mengungkapkan jenis hubungan data variabel penelitian. 4. Populasi, mengungkapkan subjek populasi penelitian. Contoh rumusan masalah penelitian yaitu seperti bagaimana status sosial ekonomi orang tua siswa di Desa Karanggedang, Kecamatan Pacingan, Kabupaten Banjarnegara. Selanjutnya, tujuan penelitian. Tujuan penelitian merupakan jawaban yang ingin ditemukan dalam penelitian tersebut. Oleh karena itu, antara rumusan masalah dan tujuan harus sejalan. Tujuan penelitian merupakan adanya hasil, sesuatu yang diperoleh setelah penelitian selesai, sesuatu yang akan dicapai dalam sebuah penelitian. Kegunaan atau manfaat penelitian, yaitu manfaat penelitian didapat setelah dicapainya tujuan penelitian. Kegunaan penelitian mempunyai 2 hal, yaitu mengembangkan ilmu pengetahuan secara umum dan membantu mengatasi, memecahkan, dan mencegah masalah yang ada pada objek yang diteliti. Selanjutnya, spesifikasi produk. Spesifikasi produk merupakan serangkaian proses mengungkapkan detail-detail yang tepat dan terukur mengenai apa yang harus dilakukan produk. Contohnya, penelitian yang terfokus pada pengembangan model layanan informasi karir perbantuan audio-visual yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman siswa tentang kematangan karir siswa kelas 10 SMA Wirausaha Bandungan Kabupaten Semarang. Produk yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah model layanan informasi karir berbantuan audiovisual dengan spesifikasi penelitiannya untuk meningkatkan pemahaman tentang kematangan karir. Selanjutnya, asumsi dan keterbatasan. Yang pertama, asumsi. Asumsi adalah sebuah pernyataan yang kebenaran atau validitasnya diperhitungkan. Asumsi juga dapat dibuktikan sendiri karena tidak membutuhkan uji lebih lanjut. Asumsi didasarkan pada teori yang dapat diterapkan pada topik studi atau dapat didasarkan pada riset sebelumnya. 2. Keterbatasan. Keterbatasan riset kuantitatif adalah keterbatasan yang dapat mempengaruhi kemampuan peneliti untuk menggeneralisasi hasil studi yang tidak dapat dikontrol peneliti. Walaupun semua studi dibatasi beberapa hal, keterbatasan riset kuantitatif biasanya berkaitan dengan penggunaan sampel yang sedikit dan tidak representatif serta metodologi yang tidak kuat. Keterbatasan yang penting harus dinyatakan, baik dalam proposal maupun dalam riset, sehingga pembaca dapat menilai pengaruhnya pada studi. Selanjutnya,
Definisi operasional. Definisi operasional adalah definisi yang didasarkan atas sifat-sifat hal yang didefinisikan yang dapat diamati. Definisi operasional mengkomunikasikan arti suatu konsep dengan menspesifikasi bagaimana konsep tersebut diukur dan diterapkan dalam suatu keadaannya yang khusus. Definisi operasional akan berubah bergantung aplikasinya. Cara menyusun definisi operasional. 1. Menekankan kegiatan apa yang perlu dilakukan. 2. Menekankan pada bagaimana kegiatan itu dilakukan. 3. Menekankan sifat-sifat statis yang didefinisikan.